Pemirsa, sejumlah tokoh disebut-sebut sebagai calon pendamping Joko Widodo atau Jokowi untuk bertarung dalam pilpres. Sejumlah nama muncul baik dari kalangan internal maupun eksternal PDIP. Dari kalangan internal muncul nama mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Purnawirawan Ria Mizar Rekudu. Bahkan sempat juga mencuat nama Puan Maharani apabila PDIP mencapai target 27% suara pemilu legislatif. Sedangkan dari kalangan eksternal antara lain adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, dan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Namun belakangan justru nama Yusuf Kala lah yang menguat. JK disebut-sebut telah bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Bukan hanya itu, Jokowi seperti diungkapkan Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri telah mengaku akan menggandeng JK sebagai cawapres. Nanti ditunggu, masih proses. Hah? Tinggal? Nanti sebentar lagi lah. Kira-kira sehari lagi, mungkin 2 hari lagi. Mungkin 3 hari lagi, mungkin seminggu lagi. Pengamat politik Andrinov Caniago mengaku tidak heran jika PDIP menggandeng JK sebagai cawapres pendamping Jokowi. Kemiripan cara bekerja dan cara berpikir JK dengan Jokowi menjadi pertimbangan partai berlambang banteng tersebut. Ini kalau bicara Pak JK dari sisi kelebihan karena pengalamannya dan gayanya, cara berpikir dan cara kerja mirip dengan Pak Jokowi. Perbedaannya mungkin sama-sama punya latar belakang bisnis, tapi Pak JK terlalu bisnis berpikirnya, gitu. Cara berpikir bisnisnya agak menonjol. Nama JK disodorkan untuk mendampingi Jokowi oleh Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan. Selain itu, dari berbagai survei pasangan capres dan cawapres, nama JK selalu menjadi tertinggi sebagai cawapres pendamping Jokowi. Namun semua itu berpulang kepada PDIP dan Jokowi. Apalagi, tengah pendaftaran pasangan capres dan cawapres hingga 16 Mei mendatang. Tim Liputan Metro TV. Ya, nama Yusuf Kala sebagai pendamping calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo semakin menguat. Pengalaman politik JK dianggap sebagian kalangan pantas menjadikannya sebagai kandidat wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi pada Pilpres 9 Juli mendatang. Seperti apakah JK di mata Jokowi dan seperti apakah juga kegiatan Jokowi sebagai gubernur jelang Pilpres nanti? Berikut ini wawancara langsung Priska Niken dengan calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo. Silakan Niken. Wahyu, saat ini saya berada di lingkungan Taman Suropati, persis di depan rumah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Kami masih menunggu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk dapat keluar dan berbincang langsung bersama kami. Jokowi memang ditetapkan sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai PDI Perjuangan ini sudah mendeklarasikan Jokowi sebagai salah satu sebagai calon presiden dari Partai PDI Perjuangan. Namun hingga hari ini Jokowi sendiri masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan serangkaian kegiatan masih dilakukan oleh Jokowi dalam beberapa hari terakhir, bahkan dalam minggu-minggu terakhir. Salah satunya pagi ini, Jokowi tadi bertandang ke daerah Jagakarsa, ini mengunjungi Waduk Brigif. Di Waduk Brigif ini Jokowi melakukan groundbreaking atau sebagai penanda dimulainya pembangunan waduk. Memang hingga hari ini Gubernur DKI Jakarta masih memberikan concern yang cukup tinggi pada pembangunan juga penyelesaian sejumlah proyek-proyek dan juga cita-cita untuk membereskan kota Jakarta. Karena itu Jokowi pagi tadi memantau langsung jalannya pembangunan dari di Waduk Brigif di wilayah Jagakarsa. Ada sekitar 4 alat berat yang diturunkan karena waduk seluas kurang lebih 10,3 hektar ini memang ditargetkan bisa selesai dalam 6 hingga 7 bulan. Namun saat ini proses masih belum semuanya dilakukan karena masih terganjal pembebasan lahan. Ini yang sudah dibebaskan baru sekitar 6,3 hektar dan pihak Pemprov DKI Jakarta juga dari Dinas Pekerjaan Umum masih terus berusaha bagaimana bernegosiasi dengan warga untuk dapat melakukan pembebasan tanah dan akhirnya dapat menyelesaikan pembangunan waduk. Waduk Brigif sendiri memang direncanakan akan berguna menampung air dari wilayah Petogokan juga Jakarta Selatan dan sekitarnya. Sehingga nantinya secara total
wilayah DKI Jakarta ini akan memiliki puluhan waduk yang diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya banjir apabila Jakarta dilanda hujan lebat. Selain pagi tadi mengunjungi waduk di kawasan Jagakarsa, kemarin kami juga ikut bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengadakan perjalanan ke Provinsi Lampung. Di sini Jokowi datang tidak untuk berkampanye, tapi sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan perjanjian atau penandatanganan nota kesepahaman bersama dengan Pemprov Lampung. Kunjungan kali ini diakui Jokowi sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan pangan di DKI Jakarta. Jadi Gubernur DKI Jakarta datang untuk melihat langsung bagaimana peternakan ayam, juga peternakan sapi yang berada di Lampung, karena diharapkan nantinya pasokan bahan pangan yang masuk ke Jakarta ini sudah siap. Seperti yang kita ketahui, Lampung ini merupakan salah satu provinsi yang selama ini selalu memberikan stok bahan pangan, baik daging sapi, sayuran, daging ayam, ke wilayah Jakarta. Karena itu, di sini Jokowi melihat langsung bagaimana prosesnya dan juga memantau ada sekitar rumah pemotongan hewan. Di Lampung memiliki sekitar 7 atau 8 rumah pemotongan hewan yang nantinya diharapkan Jokowi daging ayam atau daging sapi yang ada di Lampung ini diolah terlebih dahulu sehingga siap konsumsi, kemudian disalurkan ke Jakarta. Itu juga dalam upaya untuk mengurangi sampah yang ada di Jakarta. Dan cita-citanya ke depan nanti Jakarta ini juga akan terbebas dari rumah pemotongan hewan. Karena ini juga merupakan salah satu untuk merapikan kota Jakarta, dan juga nantinya daging yang berada di Jakarta ini harganya bisa semakin jauh lebih murah juga. Seharian kemarin Joko Widodo memang tidak berkantor di Balai Kota DKI Jakarta, tapi melakukan perjalanan ke Provinsi Lampung untuk bertemu dengan Gubernur Lampung dan mengunjungi sejumlah lokasi. Itu adalah kegiatan-kegiatan Joko Widodo yang sejak kemarin terus dilakukan, karena memang dalam minggu-minggu terakhir ini Jokowi semakin ngebut